Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi smart student, how is it going? How are you? Wonderful. Before we start our lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Hello smart student, bertemu lagi dengan saya Ustazah Betin. Well, in this video we are going to learn about past continuous tense. Jadi kalau yang kemarin pertemuan ke-9, ke-10 kemarin kita membahas tentang present continuous tense, yang ini adalah past continuous tense. Jadi nanti kita akan tahu apa bedanya antara present continuous tense dengan past continuous tense. Oke, let's check it out. Past continuous tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan atau aktivitas yang sedang berlangsung di masa lampau. Itu adalah pengertian dari past continuous tense. Jadi past continuous tense itu bentuknya itu merupakan ungkapan yang memiliki fungsi untuk menyatakan suatu peristiwa atau perbuatan yang sedang berlangsung pada waktu lampau, berlangsung pada waktu lampau pada saat peristiwa yang lain terjadi atau perbuatan yang lain sedang dilakukan. Nanti kita akan membahas lebih jauh tentang pengertian dan contoh-contohnya tentang past continuous tense. Dengan kalau yang kemarin kita present continuous tense, perbedaannya itu adalah kalau present continuous tense itu kan digunakan yang menunjuk pada tindakan yang sedang berlangsung sekarang atau ketika pembicaraan itu sedang berlangsung. Nah, itu adalah perbedaan antara past continuous tense dengan present continuous tense. Sekali lagi, past itu di masa lampau, kalau yang present di masa yang saat ini, sekarang. Rumus kalimat positif pada past continuous tense, subject plus to be. To be-nya itu pilih salah satu ya, was atau were. Was digunakan untuk yang subjek tunggal, were untuk yang subjek jamak. And then plus verb ing plus object. Notes, catatan. Was digunakan untuk subjek I, he, she, it. Sasha itu adalah nama orang, satu, subjeknya satu, tunggal. My mom juga tunggal, satu. Monkey, etc. dan lain sebagainya. Were digunakan untuk subjek you, we, they, Sasha and Kiki, the students, etc. dan lain sebagainya. Ini adalah rumus untuk kalimat positif. Silakan kalian perhatikan contoh kalimat positif dari past continuous tense. Hannah was dancing a traditional dance. Coba kita uraikan ya. Hannah itu adalah tunggal, subjek tunggal. Karena Hannah itu tunggal, maka maka to be yang digunakan adalah was. Kemudian dancing itu adalah verb ing. Bentuk pertama dari dancing itu adalah dance. Jadi dancing itu adalah verb ing, a traditional dance itu adalah objeknya. Hannah was dancing a traditional dance. Yang artinya adalah Hannah sedang menari sebuah tarian tradisional. Kapan menarinya? Dulu ini sudah berlalu. Kemudian nomor 2, they were watching TV in the living room. They were watching TV in the living room. Kita uraikan, they itu adalah jamak, yang artinya adalah mereka, karena subjeknya jamak. Jadi to be yang dipakai adalah were. Kemudian watching, ini kurang H ya. Watching itu dari kata dasar watch, yang artinya adalah melihat. Watching TV in the living room, di ruang keluarga. Jadi artinya in the living room itu adalah objeknya. Jadi artinya mereka sedang menonton TV di ruang keluarga. Kapan? Di masa lampau. Oke, smart student, lanjut ke rumus kalimat negatif, yaitu subject, kemudian to be plus to be-nya tetap was atau were, and then not plus verb ing plus object. Contoh kalimatnya adalah Hannah was not dancing a traditional dance. Kita uraikan, Hannah itu adalah subjek, was itu adalah to be karena Hannah adalah tunggal, jadi to be yang dipakai adalah was. Setelah to be menggunakan not, yang artinya adalah tidak. Kemudian dancing, verb ing plus a traditional dance. Traditional dance itu adalah objek. Nah, ini adalah penguraiannya. Ini artinya adalah Hannah tidak sedang menari tradisional. Kemudian
Contoh untuk yang kedua, they were not watching TV in the living room. They were not watching TV in the living room. Kita uraikan, they itu adalah subjek yang artinya adalah mereka. Kemudian plus were. Kemudian were, karena mereka ini adalah jamak, jadi to be yang dipakai adalah were. Setelah were adalah not. They were not watching. Watching itu adalah verb ing. TV in the living room itu adalah objeknya. Artinya mereka tidak sedang menonton TV di ruang keluarga. Oke, untuk rumus yang terakhir adalah rumus kalimat tanya. Itu to be was atau were plus subject plus verb ing plus objek plus kalimat tanda tanya. Contohnya, was Hana dancing a traditional dance? Yang artinya adalah apakah Hana sedang menari sebuah tarian tradisional? Jawabannya yes she was atau no she was not. Kenapa menggunakan she? Nah, ini adalah menggantikan Hana sebagai kata ganti orang pertama tunggal, dia perempuan. Kita uraikan, was itu adalah to be, Hana subjek, dancing itu verb ing, a traditional dance itu adalah objeknya. Untuk contoh yang kedua, were they watching TV in the living room? Jawabannya adalah yes they were atau no they were not. Jangan lupa ditambahin not di belakang. Untuk yang jawabannya no ya, no they were not, di belakang to be harus dikasih not. Oke, kita uraikan. Were itu adalah to be, they adalah subjek jamak. Kemudian watching itu adalah verb ing. TV in the living room artinya itu adalah objek. Jadi, were they watching TV in the living room artinya adalah apakah mereka sedang menonton TV di ruang keluarga? Smart student, jangan lupa menambah question mark atau tanda tanya pada kalimat tanya ya, di belakang kalimat. Penggunaan dari past continuous tense, jadi ini ada 3 penggunaan dari past continuous tense. Untuk penggunaan yang pertama yaitu untuk menyatakan suatu tindakan yang sedang berlangsung di masa lalu yang diinterupsi oleh tindakan singkat lainnya. Contohnya, I was playing game when my mother called me. I was playing game when my mother called me. Yang artinya adalah saya sedang bermain ya. Bermain suatu permainan ya. Kemudian ketika ibu saya memanggil saya. Jadi untuk yang kalimat pertama, kegiatan yang sedang berlangsung itu adalah I was playing game. Itu adalah kegiatan yang sedang berlangsung. Itu menggunakan past continuous tense. I was playing game. Itu adalah past continuous tense, sedang berlangsung. Untuk yang kalimat kedua, tindakan yang singkat yang menginterupsi itu menggunakan past tense, yaitu my mother called me. Itu adalah past tense. Untuk past tense sendiri saya sudah menerangkan atau menjelaskan beberapa minggu yang lalu ya. Lebih tepatnya pada pertemuan ketiga tanggal 6 Agustus 2020. Kalian bisa melihat lagi di channel YouTube TV Baron. Oke, lanjut dari contoh tadi, I was playing game when my mother called me. Ini ada kegiatan yang sedang berlangsung. I was playing game itu sedang berlangsung. Kemudian ibu memanggil saya. Itu adalah menginterupsi, atau lebih tepatnya, atau kalau kalian bingung seperti ini, kegiatan yang berlangsung itu kan I was playing game, saya sedang enak-enaknya bermain playing game ya, bermain game. Kemudian tiba-tiba ibu datang untuk memanggil saya. Itu adalah tindakan yang kedua. Penggunaan kedua dari past continuous tense yaitu dapat juga digunakan untuk menyatakan kejadian-kejadian paralel pada masa lampau. Seperti apa sih yang dimaksud dengan kejadian paralel? Nah, kejadian paralel itu adalah contohnya seperti dalam satu waktu itu ada dua kejadian, ada dua tindakan yang mana antara dua itu tidak saling berhubungan tapi terjadi di waktu yang sama. Ya, sekali lagi di waktu yang sama. Contohnya, she was studying while I was making dinner. Dia sedang belajar sementara saya sedang masak untuk makan malam. Ini kan ada dua kejadian di waktu yang sama, tapi antara she was studying sama I was making dinner itu tidak ada saling hubungannya. Nah, itu yang dimaksud dengan paralel.
Kemudian contoh yang kedua, what were you doing when you were waiting? Apa yang sedang kamu lakukan sementara kamu sedang menunggu? Apa yang sedang kamu lakukan ketika kamu sedang menunggu? Contoh seperti itu. Jadi apa yang sedang kamu lakukan ketika kamu sedang menunggu? Lagi melakukan kegiatan apa? Itu untuk yang masuk dari contoh kedua. Untuk contoh yang ketiga, were you listening while he was talking? Apakah kamu sedang mendengarkan sementara atau pada saat dia berbicara? Jadi ini ada dua kejadian, ada dua peristiwa atau dua tindakan. Yang pertama adalah apakah kamu mendengarkan pada saat dia berbicara? Contohnya seperti saya sekarang ini. Apakah kamu sedang mendengarkan ketika saya berbicara? Ini kan ada dua kejadian di waktu yang sama. Itu yang dinamakan dengan kejadian paralel. Untuk penggunaan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu untuk menyatakan apa yang sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lalu. Maksudnya di sini waktunya itu sudah pasti. Contohnya, at 8 o'clock I was studying at school. Pada jam 8, tentu saja jam 8 pagi ya. Pada jam 8 saya sedang belajar di sekolah di waktu yang sama. Contohnya, kemarin jam 8 saya sedang belajar di sekolah. Untuk yang contoh kedua, at 4 o'clock they were playing football. Pada jam 4, entah itu kemarin, entah itu kemarinnya lagi, entah itu kapan, yang jelas adalah jam 4 lampau, mereka sedang bermain sepak bola. Nah, ini yang dimaksud dengan sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lalu. Waktu tertentunya sudah dipastikan, sudah jelas jamnya. Itu yang pertama adalah jam 8. Untuk yang contoh kedua adalah jam 4. Well, smart student, I think this over our lesson today. If you still have question or maybe you still have if you still confused, you can call me, you can text me, you can send me SMS or maybe WhatsApp. And finally, thank you for your attention. Good luck and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.